Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu keadaan dalam baik ya. Dalam kesempatan kali ini, Universitas Siber Asia memberikan webinar mengenai kuliah aman, dompet nyaman, literasi keuangan digital untuk Gen Z dan milenial. Nah, saat ini narasumber kita yang akan menjadi narasumber kita dan memaparkan materi dan sharing-sharing seru sama kita hari ini ada Ibu Citrandika Kerisan 2 Okta Salarosa SPD MA selaku manajer Dana Cita, serta nanti juga akan dibantu oleh Kak Bayu Setiawan ya untuk pemaparannya. Rekan-rekan, mengingat sekarang itu banyak mahasiswa-mahasiswa Universitas Siber Asia yang Gen Z dan milenial, serta tentunya pentingnya literasi keuangan, maka Universitas Siber Asia mengangkat tema ini sebagai bentuk untuk memberikan warning ya atau peringatan untuk rekan-rekan mahasiswa bagaimana pentingnya literasi keuangan, karena dari yang kita tahu literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang dimiliki untuk mengelola keuangan pribadi. Biasanya aku mau sapa-sapa dulu nih untuk rekan-rekan. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang mau tahu dari mana, aku mau tahu dari mana, ada yang misalnya dari Sumatera mungkin, atau misalnya masih di daerah Jabodetabek nih, boleh kita komen-komen dulu deh buat ngamen. Wah, ada yang Kalimantan Barat, dari Kamonika, dari Jakut, ada juga yang dari Jakut. Berarti walaupun jauh-jauh, tapi tidak menghalangi rekan-rekan untuk mendengarkan dan mengetahui tentang apa itu literasi keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, untuk narasumber Ibu Citra Dika Krisan 2 Okta Salarosa SPDMA untuk waktu dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Anissa ya. Baik Ya, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore dari Jakarta. Saya dari Tangerang Selatan sebenarnya tepatnya. Salam kenal juga. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Siber Asia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dian Meta selaku kepala dari bagian kerjasama juga. Terima kasih Ibu eh, atas kesempatannya, atas waktunya. Hari ini kami dari Dana Cita, mitra pembiayaan untuk Universitas Siber Asia, bisa bertemu walaupun secara online dengan teman-teman semua mahasiswa. Tadi saya lihat dari Jepang ya. Iya, Salam, betul, Bu. ya jauh banget ya. Ada Belum yang dari pernah Taiwan kelihatan juga ya. tadi, Bu. Ada juga dari Thailand ya. Wow, ini sangat super sekali dan kami senang sekali bisa menyapa teman-teman semua di seluruh dunia kalau begini ya. Dan kita bisa sharing beberapa hal hari ini serta nanti mungkin ada pengenalan juga mengenai Dana Cita. Nah, sebelumnya betul tadi perkenalkan nama saya Citra. Namanya panjang banget Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tapi mungkin bisa dipanggil saja Mbak Citra atau Bu Citra atau Kak Citra juga boleh. Saya sendiri di Dana Cita, saya bertugas sebagai kepala di bidang kemitraan atau partnership manager di Dana Cita, lembaga pembiayaan pendidikan, salah satu alternatif yang mulai bulan ini sudah bisa digunakan atau ditawarkan untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Siber Asia. Nah, mungkin langsung aja saya juga akan share screen sendiri ya, biar mungkin lebih live nanti ngobrol sama Bapak Ibu sekalian. Saya akan mungkin akan share mengenai materi. eh Materinya juga mungkin beberapa mungkin sudah sangat hafal, ya. Beberapa sudah sangat menguasai. Namun nggak ada salahnya kita terus belajar, kita terus mengupgrade ilmu kita, menambah knowledge kita. Gunanya apa? Untuk bisa dapat inspirasi, bisa ada perubahan, bisa dilakukan setelah ini lebih baik lagi. Seperti itu. Walaupun pastinya dari Unsia dan juga Dana Cita pasti akan menyiapkan dokumentasi seminar ini yaitu e-sertifikat seperti itu. Nah,
Langsung saja kita mulai, saya panggilnya mungkin teman-teman aja ya, teman-teman semuanya, karena mungkin banyak yang di usia di bawah saya, tapi mungkin juga ada yang usianya hampir sesaya juga. Baik, ya, sebelum ngomongin mengenai, membicarakan mengenai financial literacy adalah kita tahu teman-teman kalau udah ngomong finance ya, udah berbicara tentang keuangan, tentang uang, tentang dunia apa ya, ya tentang masalah ekonomi ya, itu pasti sangat eh, sangat ini sekali ya, sangat apa namanya rapuh ya kalau saya bilang, dan banyak yang dikulik. Mulai dari ekonomi negara, dihubungkan dengan politik, dihubungkan dengan apa perusahaan, dihubungkan dengan karir, dihubungkan dengan apapun itu sangat luas sekali. Namun nanti di sini kita lebih spesifik, ya kan, sesuai judul seminar hari ini, nggak hanya memberikan beberapa budgeting, tapi sebenarnya overview mengenai apa sih financial literasi gitu. Uh, Sebelumnya mungkin teman-teman semuanya, financial literasi itu juga adalah salah satu dari poin dalam Sustainable Development Goals. Ya, kalau Bapak Ibu, teman-teman pasti sudah tahu banget tentang SDG ya. Ada beberapa poin di SDG itu, salah satunya literasi keuangan atau financial literasi itu menunjukkan bahwa kemampuan, keterampilan hal ini ya, bidang ini memang harus dikuasai saat ini. Apalagi zaman sudah berubah, zaman sudah digitalisasi ya. Literasi keuangan itu harus diketahui. Apa sih dengan produk dan lembaga apa, keuangan apa, saya bisa aman secara keuangan. Bukan aman uangnya ngepas teman-teman, tetapi punya pengetahuan tentang seluk-beluk keuangan yang tepat agar tidak salah jalan dan agar bisa sejahtera di kemudian hari seperti itu. Nah, ngomongin sejahtera, masalah di masyarakat itu biasanya ya yang paling banyak, kita mulai dari sini, mudah-mudahan saya nggak bikin ngantuk ya sore-sore, tapi kalaupun ada yang mau mendengarkan sambil melakukan yang lain, nggak apa-apa, yang penting masih bisa masuk dan masih bisa memberikan informasi. Baik, masalah di masyarakat itu biasanya ada dua biasanya, yang rame saat ini. Satu, masalah ekonomi. Dua, konfliknya lebih ke sosial. Sosial pun pasti related banget nih sama ekonomi. Karena kalau ekonominya kurang, sosialnya pun pasti kena seperti itu. Nah, contohnya nih, mungkin banyak yang kemarin tahu bahwa kita habis ada demo cukup besar ya, demo besar lah. Mungkin dalam beberapa dekade terakhir kemarin yang paling besar dan paling memprihatinkan sampai ada beberapa aksi-aksi yang radikal seperti penjarahan, seperti juga perusakan seperti itu ya. Entah itu secara politik ada beberapa desas-desus di antaranya, saya tidak akan berkomentar untuk itu karena memang bukan kapasitas saya, karena memang kapasitasnya bukan ngomongin politik tapi lebih ke ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semua eh, rasakan, resapi, sebenarnya masalah pokoknya apa sih sebenarnya? Sebenarnya masalah pokoknya saat ini masyarakat Indonesia itu susah, terhimpit sekali. Terhimpitnya karena apa? Keadaannya memang akan terus menghimpit. Mungkin sampai 10 tahun ke depan kalau kita nggak pinter-pinter kita ya, kita akan menjadi kaum yang terhimpit seperti itu. Karena globalisasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Masyarakatnya tambah banyak, ilmunya tambah luas. Dulu saingannya buat kerja cuma 100 orang. Sekarang saingannya udah menjadi 10.000 orang karena tambah banyak manusianya. Dulu mau daftar beasiswa saingannya 1.000 di kampus mungkin. Sekarang saingannya banyak sekali. Walaupun kesempatannya juga tambah banyak ya. Nah, seperti itu. Akhirnya orang-orang akan banyak di tahap yang dia, kalau ada yang bilang kaum-kaum netizen mendang-mending. Mendang-mending itu apa sih Mbak? Maksudnya mendang-mending itu ya, ya mau gerak lagi juga terhimpit, tapi juga nggak gerak juga nggak boleh. Jadi masih dalam struggling moment lah saya bilang. Nah, karena seperti itu, dan ternyata pemerintah mempunyai ada beberapa hal-hal yang mengusik kita, seperti kenapa pajaknya itu lari kemana. Orang pasti akan suuzon, orang pasti akan berprasangka yang tidak baik kalau memang bayangkan nggak punya uang, uangnya dipotong, terus buat apa ya? Lah, kok mereka bisa joget-joget, kok mereka bisa bisa flexing kekayaan seperti itu ya. Jadi intinya orang yang udah panas karena pusing secara ekonomi kesenggol. Kalau orang bilang senggol bacok ya, akhirnya ada aksi-aksi radikal. Sebenarnya mulainya dari situ. Mau DPR, mau mungkin kok apa namanya bidang politik atau bidang organisasi yang lain, tapi memang itu mengusik seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Akhirnya
masalah ekonomi, balik lagi ke masalah ekonomi. Apa jadinya? Bayangkan kalau kita hampir 80% masyarakat Indonesia itu biasa aja, alias nggak punya hutang, bisa makan, punya pekerjaan, bisa healing-healing tipis, nggak berlebihan tapi aman, pasti mereka nggak kepikiran untuk itu. Mungkin mereka kepikirannya untuk ibadah misalnya, untuk bekerja dengan achieve, mungkin belajar lebih, karena mereka ada di posisi di tahap mereka udah settle kayak gitu. Nah, konflik sosial satunya, Bapak Ibu tuh banyak sekali ya konflik di masyarakat. Ada mudah-mudahan ini tidak tercetus, tapi mungkin karena kita nggak akan ngomongin konflik sosial, lebih ke masalah ekonomi. Saya akan pusatkan di sini. Balik lagi tadi bahwa ini menunjukkan bahwa ekonomi itu adalah pemantik paling cepat masalah dan jangan sampai kita gampang terpantik itu dan apalagi kita menjadi kaum yang sedang struggling di situ. Walaupun saya yakin mungkin banyak dari kita juga yang sedang menjadi atau sedang berlomba dengan waktu ya, berlomba dengan masa depan untuk kita bisa siapkan masa depan yang lebih baik. Nah, lanjutnya, ada beberapa juga fun fact nih, bukan fun fact sebenarnya, sad fact kalau saya bilang, karena 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu ada di golongan rentan miskin, alias bisa banget menjadi miskin, hati-hati menjadi miskin, karena dia itu hanya cukup buat makan. Let's say ada beberapa karyawan yang gajinya UMR plus, let's say 6 atau 7 juta deh. 7 juta tapi sudah berkeluarga. Ya, single income misalnya. 7 juta buat cicilan atau tempat tinggal misalnya menghabiskan 3 juta. Sehingga hanya ada 4 juta. Buat makan sudah dipres-pres sekali 2,5 juta. Sisanya buat sekolah, buat listrik, buat ini. Itu ngepas Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi kalau anaknya sekolah lebih, butuh uang mau masuk sekolah, misalnya sakit, segala macam. Jadi penghasilannya ngepas banget, bahkan minus mungkin, minus sedikit. Jadi setiap bulan itu pasti akan ada pinjam, misalnya, atau setiap bulan akan kekurangan. Seperti itu. Saya menunggu sampai THR deh, nanti THR dapat. Atau nanti kalau bonusan dapat ya. Ada banyak perusahaan yang ada bonusnya, ada yang juga enggak ya sekarang ya. Wah, pas THR dapat, pasti habis. Karena untuk apa? Untuk kebutuhan yang lain yang memang sudah digadang-gadangkan setahun. Ya kan, pulang ke kampung, ketemu orang tua, ketemu saudara, pasti banyak pos yang terpakai sehingga minus gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang merasakan seperti ini. Saya nggak akan ngajari apa aja mencari tambahannya, mungkin nggak banyak di situ, tetapi mungkin balik lagi ke tadi. Nah, set fact lagi adalah salah satunya ya ini tadi ya 1 dari 4 keluarga hanya bisa bertahan seminggu kalau sampai kena PHK itu juga banyak yang seperti itu kena PHK belum tentu dapat golden shake hand kalau dapat golden shake hand ya masih masih sedikit lebih bersyukur ya Bapak Ibu ya tapi kalau enggak banyak juga yang seperti itu atau masih menunggu lama itu bisa pusing banget bisa nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya nih, karena saya yakin mungkin di sini ya, Bu Meta, Mas Kesi ya, atau Mbak Anissa, mungkin banyak juga yang usianya 30-an mungkin, atau 20 menuju 30 atau sudah menikah atau eh, sudah bekerja. Sad fact, apa namanya, berikutnya adalah 2 dari 3 orang di Indonesia itu termasuk sandwich generation. Sandwich generation tuh, Bapak Ibu, sandwich itu kan berlapis-lapis ya, teman-teman semuanya. Berlapis-lapis, ada tomat, ada keju, ada sayuran, segala macam ya. Kita ngomongin makanan sedikit nih sore-sore. Nah, bayangkan kita ada di tengah, terhimpit dari atas si roti dan daging, dan terhimpit dari bawah si roti dan sayuran dan keju. Kita di sini harus membiayai atasnya alias orang tuanya. Mungkin ada yang masih membiayai kakek nenek juga ada, ya. Tapi juga harus membiayai anak, membiayai adik, bahkan ada juga yang membiayai saudara. Seperti itu. Dan itu banyak di Indonesia. Apa yang terjadi? Penghasilannya ngepas buat kita sendiri, tapi kita harus masih membiayai orang tua. Membiayai orang tua nggak hanya makan, teman-teman semuanya. Mungkin bisa membiayai kesehatannya. Kalau sampai ada yang sakit, atau jangan-jangan cicilan-cicilannya, hutangnya. Kalau anak sekolahnya, kesehatannya, makannya, jangan-jangan membiayai adiknya, sekolahnya, kuliahnya. Bisa dibayangkan teman-teman seperti apa palu gadanya kita ya sebagai milenial atau mungkin Gen Z ya yang juga
ada di posisi ini ya, 2 dari 3 orang Indonesia sandwich generation. So, betapa penghasilan, betapa kondisi keuangan kita itu vital sekali. Itu adalah hidup kita saat ini, ya kan? Kadang-kadang mungkin di usia 20-an belum kerasa banget nih, tapi kalau sudah ada yang kerasa ya kita harus semangat, tetap harus berjuang. Tetapi usia 30 sudah semakin terasa, ya kan. Mungkin berbeda-beda kondisi apa latar belakang kita semua hari ini di apa di pertemuan ini, tapi saya yakin pasti ada yang ada di posisi ini. Saya pun termasuk sandwich generation. Saya harus membiayai orang tua, saya harus membiayai anak, ya kan. Nah, itu bagaimana kita apa namanya harus pinter-pinter dan harus ketemu ilmu-ilmu pengetahuan yang bantu kita, salah satunya hari ini. Nah, so, hari ini sharing saya sebenarnya adalah di literasi keuangan ya. Selain menjaga dompet tetap aman, itu adalah kiasan ya menjaga dompet tetap aman. Tapi adalah apa? Kita dengan literasi keuangan itu, kita bisa tahu untuk mengelola keuangan ya dengan produk dan lembaga jasa keuangan agar lebih teratur keuangannya sehingga masa depan kita lebih aman. Seperti itu aja. Gampangannya seperti itu. So, apa sih Mbak literasi keuangan program-programnya? Tujuannya ini tadi ya, bijak, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai salah jalan juga. Karena kalau nggak tahu literasi keuangan, kita bisa salah jalan. Kita masuk ke hal-hal, produk-produk yang ternyata itu red flag banget. Atau mungkin produknya adalah harus apa namanya dikuasai dulu sebelum masuk ke situ. Salah investasi, salah meminjam, seperti itu salah satunya contohnya. Nah, produk-produk keuangannya ada 4 yang kita mau share hari ini. Saya bukan agen asuransi ya Bapak Ibu ya, saya juga bukan agen aplikasi investasi, tapi saya akan memberikan overview secara singkat dulu, waktunya nggak panjang hari ini, tapi teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, nanti kalau sudah apa namanya tertrigger dari hari ini loh 4 program di literasi keuangan, Anda bisa eksplor sendiri, Anda sudah banyak sekali pasti apa namanya resource-resource atau source-source kalian baca untuk bisa tahu lebih banyak. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang asuransi. Asuransi mungkin banyak juga yang sudah pakai asuransi atau tahu. Saya sendiri agen asuransi, teman-teman semuanya. Tapi saya nggak akan jualan asuransi. Asuransi atau insurance itu intinya apa sih? Highlightnya adalah dana darurat. Highlightnya adalah jaminan masa depan. Asuransi itu nggak cuma kesehatan. Asuransi itu tidak hanya kecelakaan, tidak ada asuransi jiwa, tetapi ada asuransi banyak, asuransi pendidikan, asuransi dalam kendaraan, asuransi dalam rumah. Artinya, gampangannya, singkatnya, ya kan, kita menyiapkan dana dari sekarang, diambil dari sedikit-sedikit dana setiap bulan kita untuk dikumpulkan menjadi bumper atau menjadi eh, apa namanya jaminan atau menjadi bantuan apabila di masa depan ada hal musibah yang membutuhkan dana tersebut. Paling gampang kesehatan. Saat ini tadi saya kasih ilustrasi kita punya gaji 7 juta. Itu udah lumayan bagus menurut saya saat ini ya. 7 juta sedangkan kita punya anak satu misalnya. Atau oke lah nggak punya anak deh. Tapi punya cicilan motor sama cicilan handphone misalnya. Karena handphonenya bagus ya kan. Handphonenya merek Amerika misalnya. Nah cicilannya motor sama handphone sekitar 3 juta. 4 juta, 1 jutanya buat ngekos. 3 juta, 3 jutanya buat makan. Dan lifestyle misalnya. Nah, habis. Apa yang terjadi suatu hari, misalnya amit-amit banget ya, kita jatuh sakit atau accident, jatuh, kecelakaan. Mbak ada BPJS. Yes, BPJS pasti membantu dari apa namanya dari pemerintah. Tapi apakah semuanya bisa di cover BPJS? Apakah kita, apalagi kalau misalnya punya anak, apakah kita hanya eh, BPJS juga prosesnya banyak, prosesnya panjang. Ada beberapa yang aku prefer ke asuransi, Mbak, bisa cover banyak seperti itu. Bisa cover sampai fully cover. Fully cover kalau ada operasi, ada apa, ada apa, ada apa. Ya kan? Ada asuransi untuk pendidikan, sama. Nanti kalau mereka kuliah, saya nggak ada di situ. Kita sisihkan kecil-kecil. Sama dong kayak menabung. Beda. Bedanya sistem bunga, sistem investnya itu beda. Dia lebih banyak. Apa yang terjadi kalau saya sudah bayar asuransi setiap bulan 200-300 ribu dan saya nggak pakai, saya sehat walafiat. Insya Allah saya sehat walafiat seperti itu. Oh itu bagus sekali kalau sehat terus.
Tapi jangan khawatir, ada nilai tunai. Ada insurance yang base-nya bisa ada apa namanya investnya, alias bisa ambil nilai tunai. Jadi bisa balik ke kita. Tapi setidaknya dengan kita punya asuransi itu menjamin masa depan. Yang kerja ini sudah dipotong BPJS-nya dari gajinya. Makanya kadang-kadang kita ketika terima, gaji saya kok gede, tapi terimanya nggak segitu. Oh memang ada potongannya. Nanti ada potongan asuransi, BPJS, ada potongan CHT ya, program pensiun juga seperti itu. Yang kerja tapi nggak ada potongan seperti itu, even nggak dapat BPJS, BPJS-nya sendiri. BPJS itu adalah asuransi Anda paling basic. Jadi jangan sampai skip bayarnya, karena kesehatan kita nggak ada yang tahu. Seperti itu. Inilah jaminan. Jangan sampai Anda merasa aman, ya, saya aman kok Mbak setiap bulan, tapi tapi Anda tidak punya tabungan yang lebih, nggak punya jaminan keadaan darurat suatu hari ada sakit, ada seperti itu, dan Anda harus berhutang, Anda harus menjual aset. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya butuh program pertama dalam literasi keuangan yaitu insurance atau asuransi. Ya, oke. Yang berikutnya kita membicarakan sebelahnya nih, program pensiun masih align. Nah, pensiun masih lama ya pastinya ya. Kalau di pegawai negeri mungkin sekitar 58 ya sekarang ya kalau guru ya. Naik-naik terus ya kan. Ada yang 56, kalau di swasta ada yang 55 mungkin, ada yang 60 juga, 60, ada yang saya nggak ada usia pensiun Mbak, saya usaha. Saya pasti akan mengusahakan sampai saya nggak kuat lagi. Oke, itu bagus banget kalau sudah bisa mengusahakan apa dan memberi lapangan pekerjaan juga. Nah, program pensiun itu sama, teman-teman. Tadi kita bicara tentang sandwich generation, ya kan? Saat ini apabila ada yang ada di tahap menjadi sandwich generation, pasti nantinya kita nggak akan kan, nggak pengen mau membebani anak-anak kita, saudara kita, atau mungkin orang tua kita, ya kan, dengan kondisi kita. Nah, kita eh, tahu yang namanya manusia itu pasti menua, dan menua itu fungsi tubuh pasti menurun. Ya kan? Kalau menurun, pasti apa namanya ada sakit pasti, pasti sakit, pasti apa namanya pasti sakit dan juga pasti misalnya ada hal-hal yang tidak tercover tadi ya, ada asuransi kok, ada seperti itu kok, itu kalau sakit. Tapi bagaimana dengan sehari-harinya? Saya akan menabung, Mbak. Dari saya berpuluh-puluh tahun kerja, saya akan menabung sehingga masa tua saya masih aman setiap bulannya. Ya kan? Atau kalau enggak, saya akan jual aset atau apapun itu. Kalau punya aset, Anda beruntung. Tapi kalau enggak, program pensiun itu layak dan perlu dan penting untuk Anda persiapkan. Saat ini banyak sekali yang sudah ada pekerjaan, sudah ada potongan untuk program jaminan hari tua, pensiun. Tapi juga banyak bank-bank yang menyediakan tabungan-tabungan yang sistemnya menjadi pensiun nanti. Jadi Mbak nabung dari sekarang berapa persen dari gaji, kecil sih ya, mungkin 2 atau sampai 5% dari gaji, tapi nanti ketika usia tertentu tidak bisa diambil ya, tapi usia tertentu bisa diambil dan diberikan per bulan seperti digaji alias seperti pensiun. Ya kan? Kalau pegawai negeri beruntung sekali teman-teman semuanya. Ada pensiunnya, ya kan? Setahu saya ya, bahkan mungkin ada beberapa jaminan untuk sakit kalau kalau misalkan di usia pensiun. Tapi kalau swasta nggak ada. Sedikit sekali swasta yang punya pensiun. Yang ada adalah uang pensiun. Uang pensiun itu adalah uang pensiun yang saat itu langsung diberikan. Pesangon seperti itu. Nah, tapi kalau pensiun tiap bulannya nggak ada. Padahal nggak ada yang tahu ya usia orang berapa. Kalau kita masih bisa sehat, kita masih bisa punya kekuatan, bisa bikin usaha, dan itu is our pensiun. Bisa dijadikan pemasukan kita setiap bulan. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Nah, kalau Anda nanti ada tingkatan-tingkatannya, Anda sudah merasa tenang, merasa cukup, ada sisa-sisa uang untuk invest, ada sisa-sisa uang untuk menabung, tidak ada salahnya untuk mengkulik-kulik program pensiun. Kalau nggak pakai yang pemerintah punya, karena di pekerjaan tidak ada, bisa mencari tahu juga di lembaga-lembaga keuangan banyak sekali sekarang yang menawarkan program pensiun seperti itu. Nah, yang program keuangan atau produk keuangan untuk dalam literasi keuangan berikutnya adalah investasi. Investasi itu sekali lagi adalah teman-teman, tidakkah kita ingin secara keuangan kita itu stabil dan ada lebihnya sedikit? Tapi kalau gaji itu sudah ngepas, ya kan? Dengan apa saya harus menambah pundi-pundi uang saya?
Apakah saya akan bekerja tambahan, ambil extra shift, ambil lembur terus tiap hari, ya kan, sampai pusing, sampai migrain, ya kan? Atau saya harus ngambil freelance tempat lain? Nah, itu beberapa pilihan ya, pilihan yang sebenarnya harus kembali laginya ke Anda ya, ke teman-teman semuanya. Tetapi ada yang namanya investasi. Investasi itu yang paling mudah ya. Ini kalau kita ketemu di ruangan, mungkin saya akan tanyanya interaktif nih, teman-teman semuanya. Tapi karena kita ketemunya online, enggak apa-apa. Investasi apa sih yang paling mudah dan paling aman? Boleh tulis di kolom komen. Siapa? Silakan boleh ditulis di komen atau boleh langsung ya Bu, kalau ada yang mau Boleh buka terbuka. buka ini juga boleh. Ah, Emas Bu, ada yang jawab emas, Mas deposit, deposit reksadana. reksadana. Wah, ini kayak malah ditambah pinter-pinter ini, Bu Meta, Mbak Nisa, yang GPU ya. Sudah mempersiapkan ya Bu. Oke, dia mempersiapkan ya, mungkin malah lebih matang nih daripada saya ya. Reksadana, pasar uang segala macam. Nah, baik, kata orang ya, saya bukan ahli investasi ini saya close dulu chatnya. Saya bukan ahli investasi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pasti lebih pintar-pintar teman-teman semuanya. Tapi di sini saya hari ini sebenarnya men-trigger beberapa ilmu ini untuk teman-teman bisa lebih apa ya kenal kembali dan ingat kembali. Investasi yang paling gampang dan paling aman saat ini masih emas sih, masih emas. Kemarin kami dari Dana Cita Roadshow ini memberikan seminar ini ya ke beberapa kampus ya. Ada yang kita berikan ini ke anak-anak SMA waktu itu. Dan tanpa kita nyana-nyana, mereka jawabnya sangat beraneka ragam ya. Untuk ukuran anak SMA loh ya. Anak SMA kelas 2 kelas 3 seperti itu. Mereka jawabnya ada yang emas, Bu. Bahkan mereka tahu harga emas. Hari ini harga emas berapa? Saya tanya. 2.200.000 Bu. Sekitar. Waktu itu lagi 2.200.000. Nggak tahu hari ini mungkin 2,1 kali ya. Lagi turun kayaknya. Kenapa? Kok emas? Jawabannya pun juga nggak asal. Jawabannya, mungkin nanti kalau ada yang tahu boleh ya tulis di kolom komen juga. Kita sharing. Jawabannya karena itu yang paling investor cari di seluruh dunia. Oke, masih agak sedikit jauh tapi oke udah mengarah. Ada lagi, ya itu Bu, soalnya paling gampang dijual lagi. Nah, terus ada yang, iya Bu, soalnya dipakai banyak orang. Pasti dicari. Seperti itu. Ya kan? Terus ada juga yang apa namanya? eh, ada yang juga yang jawab bahwa iya Bu karena eh, di saat semua harga turun emas tuh paling stabil gitu. Ada juga jawaban yang bagus banget. Karena emas itu paling stabil terhadap inflasi. Wis, jawabannya udah saya kira nih ChatGPT apa ya gitu. Tapi enggak mereka nggak pegang handphone. Nah, tapi mungkin kalau ada yang tahu kenapa sih emas paling stabil, boleh sambil share. Nah, emas betul Bapak Ibu, teman-teman semuanya emas itu tahan inflasi. Ya kan ini ada yang chat ya. Sepengalaman, oke, emas non fisik. Wah, sepengalaman saya obligasi emas non fisik. Wah, ini nanti boleh boleh sharing ya Mbak Nindi ya. Wah, ini malah semua jangan-jangan sudah invest nih di sini ya. Mas Bayu ya malah udah tambah ahli ya. Tapi emas itu memang tahan inflasi karena emas memang secara penggunaan, secara perputaran, secara barang, secara teori ekonomi itu paling mudah, mudah dijual, mudah didapatkan, mudah dibeli lagi, ya kan? Dan seluruh dunia menggunakan itu. Ya kan, nilainya cenderung stabil, terus tidak mudah tergerus inflasi, beda sama uang kertas katanya, ya kan ada hubungannya juga sama pencetakan seperti itu. Lalu apa namanya kata orang emas tuh safe haven ya kan, safe haven atau aset aman untuk melindungi kekayaan seperti itulah. Tapi intinya memang masih emas Bapak Ibu dan mudah dicairkan kalau emas. Misalnya sekarang banyak banget ya, wah Mbak emas kan mahal Mbak, saya aja buat beli kopi aja udah habis setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita teman-teman semuanya, sekarang kita ngomongin tadi ada insurance, ada pensiun, ada investasi. Kalau kita ngomong sehari kita beli jajan atau beli kopi berapa sih? Katakanlah 20.000, 25 deh sekarang ya. 25.000. Kalau saya sih kadang-kadang suka beli kopi roasting terus bikin sendiri ya di rumah ya. Tapi oke, kopi 25.000, 25.000 dikali 20 hari. Udah 500.000 sebulan. 500.000 sebulan. Kalau misalnya kita ke Pegadaian, kita ikut arisan emas. Kalau saya ikut arisan emas atau apa namanya tabungan emas, sorry, tabungan emas. Saya beli yang 5 gram itu sebulannya berapa seperti itu. Kita cari angsuran paling murah, wah nggak disangka-sangka dalam 10 bulan misalnya sudah dapat 5 gram misalnya. Karena nyicil-nyicil tadi yang uangnya kita sisih-sisihkan. Kita simpen nih, ketika, wah kayaknya lagi naik nih.
Begitu kita beli masih 1,9, pas kita jual udah 2,2 misalnya. Wah, 1 gramnya aja 300. Berarti kalau 5 gram bisa dapat 1,5 juta lebihnya daripada waktu beli. Wah, betapa itu bagus banget teman-teman. Nah, itu salah satu ilustrasi yang paling mudah. Investasinya emas. Tapi sekarang selain emas banyak juga yang lain. Reksadana, tadi ada apa namanya? Bahkan mungkin ada yang investasi yang dengan aplikasi ya. Kemarin juga ketika kita roadshow beberapa seminar ini ke mahasiswa baru, ada yang mengaku sudah ikut beberapa aplikasi investasi ya. Kalau dia main berapa bit itu seperti itulah. Lalu tapi dia nggak berani main banyak. Ketika udah naik langsung diambil. Seperti itu nanti nunggu lagi. Kalau pas ada uang sisa main lagi seperti itu. Itu juga bisa. Sekarang udah gampang orang tuh investasi nggak kayak dulu. Investasi harus beli saham berapa lembar. Nanti ditunggu. Pas lagi IPO bagus banget dijual seperti itu. Nah, tetapi itu harus tetap koordinasi, tetap harus konsultasi sama yang lebih pinter, sama yang lebih ngerti, karena bahaya banget ya. Jangan sampai juga salah investasi. Investasi ini memang rezeki banget, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kalau ada uang lebih, kadang-kadang nggak berani ya Mbak yang investasi kayak gitu, apalagi keadaan dunia lagi jelek banget, lagi corat marut, bisnisnya lagi nggak bagus, even di Indonesia juga nggak stabil. Kemarin ya banyak investor mungkin yang pusing lihat Indonesia kok kayak gini, pada nahan duitnya. Saya nggak berani invest yang seperti ini. Saya investnya aman aja. Saya beli tanah deh Mbak. Wah, tanah, rumah itu atau kendaraan itu juga harus banyak banyak ininya ya, banyak pertimbangannya ya investasi seperti itu. Bapak Ibu teman-teman mungkin lebih pintar juga, tapi kalau yang namanya investasi kendaraan itu bukan investasi kendaraan. Kendaraan is a solusi, bukan investasi, karena kalau investasi kendaraan nilainya turun ya kan, pajaknya juga apa biaya maintenance-nya juga. Tapi kalau memang beli kendaraan karena memang butuh ya, biar nggak kena hujan, biar anaknya bisa sekolah dengan aman, biar nggak kena panas. Nah, itu bukan investasi berarti teman-teman semuanya, itu memang kebutuhan. Tapi kalau misalkan saya beli tanah 600 juta di Jogja misalnya. Saya orang Jogja kebetulan. Saya mau sewakan ke perkebunan atau saya mau jual nanti mau jadi resort seperti itu. Nah, itu beda lagi. Itu udah ada banyak alasan, banyak pertimbangan, udah banyak hal-hal yang kita nggak bisa ngobrolin di sini ya. Tapi ada beberapa yang merasa tanah masih paling bagus, ya kan, rumah masih paling bagus. Tapi kalau tanah rumah pasti ada sisi bukan hanya investasi, tapi memang akan digunakan. Nah, itu udah beda lagi. Investasi plus plus kalau kita bilangnya. Investasi plus pemakaian dan memang kebutuhan seperti itu. Nah, itu juga bisa. Tapi yang paling mudah reksadana masih cukup baik juga, obligasi ya kan. Ada yang surat-surat berharga juga ya, sama emas tadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu nih teman-teman, menjaga kita punya uang, kita punya sisa-sisa uang dan kita kumpulkan dan berguna di kemudian hari agar bisa dapat jadi bantuan kita. Gitu. Yang terakhir pendanaan. Nah, ini yang kita agak hati-hati banget nih ngomongin pendanaan. Pendanaan itu apa sih, Mbak? Pendanaan itu sebenarnya produk keuangan, literasi keuangan yang terakhir ini yang kayak kita pengen garis bawahi. Pendanaan itu adalah pinjaman. Salah satunya pinjaman. Nah, pinjaman saat ini itu banyak sekali, teman-teman. Sekarang yang paling marak pinjaman apa? Pinjaman online. Dana Cita sendiri sering dikira pinjaman online, pinjaman online. Ya karena kita pembiayaan dan kita base-nya digital. Ya sebenarnya not that simple as that. Nggak kayak gitu mikirnya. Pinjaman online itu sebenarnya ya memang itu metode. Tetapi kenapa jadi agak negatif? Karena saat ini banyak yang terjebak. Karena ternyata itu multiguna dan bunganya tinggi sekali. Nanti Mas Bayu jelasin bedanya sama Dana Cita apa sih. Kalau Dana Cita tuh khusus kuliah. Jadi dicairkannya pun juga ke kampus, bukan ke teman-teman. Karena memastikan kita semua kuliah, jangan sampai putus kuliah. Biaya bunganya pun beda sekali dengan pinjaman online. Banyak yang 20%, bahkan mungkin 10%, 15%, hampir 30% bunganya seperti itu setiap bulan. Nah, di pendanaan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa berhutang, ya kan, meminjam itu boleh nggak sih? Boleh, teman-teman semuanya. Tetapi harus bijak, ya. Berhutang itu biasanya terjadi apabila kita sudah tidak punya aset, sudah tidak punya uang tambahan, dan ada kebutuhan mendadak, kita nggak punya asuransi, even kita nggak punya program pensiun, kita nggak ada investasi sama sekali untuk bisa kita cairkan. Padahal mendesak.
Kita pinjam saudara, tidak ada yang punya. Zaman sekarang sudah semakin susah mendapat pinjaman dari orang. Semua orang pegang uangnya, ya kan? Semua orang tahan uangnya. Pinjam dari bank, syaratnya juga sekarang sudah tambah susah sekali. Ya kan, harus ada aset, nggak punya aset, semuanya masih pembiayaan. Jual aset, kalau memang bisa punya jual aset, jual aset. Tapi kalau tidak bisa jual aset, harus meminjam, harus dicek kita punya kapasitas nggak sih buat minjem, ya kan? Nah, apakah kita punya gaji bulanan? Apakah ini bisa dipenuhi dalam beberapa bulan ke depan? Apakah bunga dan cicilannya juga kalian bisa bayarkan? Nah, saya mungkin langsung ke sini aja deh, ke apa namanya, ke, nah, kita ketika budgeting, cicilan itu harusnya itu sekitar 20%. Contoh gaji kita tadi 7 juta, 20%-nya berapa tuh? 1.400.000. Itu adalah nilai yang masih oke untuk kita nyicil walaupun sudah berat pasti. Apabila Anda tahu, saya mau ambil cicilan 6 bulan ke depan, 6 bulan bisa kebayar nggak? Memang ada posnya di situ. Ada, bisa. Saya besok udah selesai nih cicilan yang ini. Saya harus minjem karena saya harus butuh motor misalnya. Cicilan handphone saya sudah selesai. Bisa nggak selama 6 bulan ke depan? Aman nggak pekerjaan kamu untuk kamu bayarin? Jangan sampai kamu nggak bisa bayar selama 6 bulan ke depan contohnya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan. Selain dari berapa persen sih dari gaji Anda yang untuk meminjam. Yang berikutnya adalah kenali pinjamannya seperti apa. Kalau itu pinjaman bank, pinjaman dengan agunan, harus tahu ya apa konsekuensinya, selain berapa bunganya ya, apa konsekuensinya, apakah ada potongan, apakah ada penalti, seperti itu harus tahu. Ya kan, bagaimana cara penagihannya, konsultasikan dengan orang terdekat. Apabila butuh penjamin, ya konsultasikan dengan penjamin. Mau nggak dicantumkan jadi penjamin seperti itu. Nah, eh, meminjam itu atau berhutang itu harus tercatat, teman-teman semuanya, terukur dan terkendali. Nanti kita akan hubungkan ini dengan informasi dari Dana Cita. Kita non-banking industry, tapi kita memang sudah resmi OJK, dan kita mungkin ada beberapa sharing dari Mas Bayu ya, apa sih bedanya pay letter ya, sekarang banyak ya, pinjaman online, kartu kredit, dan juga Dana Cita seperti itu. Jangan sampai salah, karena ketika ada salah, Anda senang dapat duitnya, tapi runyam belakangnya. Kalau bahasa Jawanya mikir carry kita biasanya. Berpikir terakhir, jangan sampai seperti itu. Nah, dari 4 tadi, teman-teman semuanya, ya, tempat literasi keuangan ini tadi, harapannya ini Anda, kita semua kan sekarang nomor satu paling ayem, paling tentrem kalau pertama secara cash flow kita aman. Ya nggak sih? Kalau kita naik dikit, cash flow sudah aman, Mbak. Kita sekarang punya manajemen risiko kita. Saya punya asuransi, Mbak. Jadi kalau sakit atau apa-apa, tenang saya. Saya nggak takut untuk masuk rumah sakit. Saya nggak takut bayar rumah sakit karena saya punya asuransi. Seperti itu. Saya menyisihkan uang saya yang tadinya buat kopi fore ya, tapi saya bisa sisihkan dan bisa membayar asuransi. Ya kan? Saya sudah punya program asuransi, punya program kesehatan, BPJS saya aktif, nggak nunggak, ya kan? Saya juga punya uang sedikit untuk saya investasi. Saya mau investasi di emas, Mbak. Sudah mulai. Agar nanti-nanti apabila ada yang mendesak, mendadak, dan bukan berhubungan sama kesehatan, saya masih punya backup dana. Eh, Kenyamanan atau kesejahteraan ekonomi berikutnya yang lebih atas lagi adalah apabila di hari tua pun kita juga punya dana pensiun. Ya kan? Karena kita sudah menabung dan mengikuti program dana pensiun dari muda. Sehingga investasi kita pun juga bisa kita gunakan untuk passive income. Buka toko, ya kan? Buka restoran misalnya, atau buka kos-kosan, itu passive income. Dan apabila semua sudah terpenuhi, saatnya kita menikmati, kita sudah bisa distribusi, bukan kekayaan sebenarnya, distribusi kesejahteraan. Kita mungkin bisa berbagi, kita bisa berdonasi. Itu semua terjadi karena dari bawah pun kita sudah tercukupi. Cash flow-nya cukup, punya backup resiko, kalau ada resiko, bisa invest, bisa menabung, punya jaminan hari tua, dan punya ketika hari tua punya passive income, dan akhirnya kita sudah well-being apa secara finance seperti itu. Nah, inilah sebenarnya kan sejatinya manusia butuhkan seperti ini kan, ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. So, beberapa tips ya, karena ini mahasiswa, ya kan.
Yang pertama, nih kalau orang ngomong ini bal-balan ya, sepak bola ya, tapi mungkin karena saya bukan ahli sepak bola ya, dulu aja waktu SMP sukanya ikut futsal, sekarang udah enggak ya. Nah, mungkin ada yang cara menyerang, cara bertahan. Kalau kita mau menyerang, kita harus tambah uangnya. Dari mana? Kerja lagi, investasi, atau mungkin freelance yang lain. Atau kalau kita mau mempertahankan, ya, yang kita punya sekarang ya nabung, yang sifatnya lebih ke defensif, kita harus disiplin dalam budget. Ini tadi yang saya tulis ya, budgeting itu harus ada pencatatan pengeluaran, posnya apa aja. Gaji 7 juta, kalau begitu 1,4 buat nyicil, ya udahlah nggak apa-apa. Buat makan 3,5 juta, buat tabungan 1,4, berarti sisanya 700 buat gaya hidup, buat beli kopi, buat jalan-jalan, jajan. Syukur-syukur ini bisa nabung teman-teman semuanya. Jadi suatu hari Anda bisa punya dana backup yang diinvestasikan lagi, tambah banyak nanti uangnya. Tidak selalu uang sisa itu dibelanjakan terus. Mulai investasi, walaupun kecil. Tadi banyak yang bilang reksadana, banyak yang bilang emas ya. Nih ada juga beberapa contoh investasi melalui beberapa aplikasi sekarang banyak ya, tapi tetap harus bijak, tetap harus konsultasi juga karena hati-hati ya kondisi saham, kondisi eh, keuangan sedang tidak stabil juga di negara. Tambah juga mungkin harus bekerja apabila saat ini kuliah aja tapi nggak kerja. Nggak apa-apa kalau masih bisa nyambi sambil kerja. Yang penting halal ya pastinya. Nah bekerja apa nih Mbak? Saya nggak begitu banyak nih pengetahuan saya, kemampuan saya. Kalau gitu pelajari kemampuan baru. Ya, banyak sekali ya sekarang kemampuan apa lowongan-lowongan yang freelance, base internet base. Jadi Anda bisa kuliah, nggak usah kemana-mana, bisa entry data, ya. Contohnya bisa menguasai ilmu-ilmu di bidang desain grafis, belajar hal tentang penulisan, tentang digital marketing ya kan, reseller, affiliate itu kan digital marketing ya. Lalu ada data entry, ya kan jadi admin untuk beberapa perusahaan atau beberapa usaha yang mereka memang butuh admin untuk membalas pesan-pesan misalnya di e-commerce ya kan dan pastinya Anda harus mempelajari kemampuan yang non hard skill ya kayak komunikasi yang lebih baik harus bisa membagi waktu harus fleksibel yang namanya bekerja pasti beda sama kalau kayak kita kuliah biasa aja seperti itu. Nah, ini ada beberapa kata-kata bijak juga kalau berhutang itu harus tercatat, terukur, terkendali. Kalau menabung, itu adalah keamanan finansial kita. Aman, karena punya tabungan. Dari mana? Dari investasi salah satunya ya, mungkin, dan bisa menjadi dana darurat. Termasuk asuransi. Asuransi juga menjadi jaminan ketika situasi darurat dan untuk masa depan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang terakhir dari yang saya ingin share hari ini. Intinya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, literasi keuangan itu membantu kita semua mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang bisa membantu kita mempersiapkan dunia yang sedang pusing-pusingnya, apalagi tentang keuangan ini, agar kita punya dana yang cukup, agar kita punya dana syukur-syukur berlebih untuk kita gunakan untuk apa? Untuk hidup kita, untuk hidup keluarga dan anak-anak kita nantinya, agar kita tidak kesusahan dan kita lebih sejahtera seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Anissa, yang saya bisa share pada sore hari ini. Terima kasih tadi teman-teman menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Mbak Anissa atau Mas Bayu, monggo silakan untuk bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Citra atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya Bu, dan tentunya apalagi tadi membahas tentang sandwich generation yang mungkin teman-teman Universitas Berhasil itu rata-rata juga ada yang Gen Z, ada yang milenial, salah satunya juga sebagai sandwich generation gitu Bu. Nah, terus tadi juga sudah dijelaskan juga sama Bu Citra mengenai masalah-masalah, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, terus ada masalah yang memang sekarang sedang banyak mungkin yang dirasakan, yaitu terhimpit keadaan. Serta tadi juga sudah dijelaskan, terima kasih kepada Bu Citra, sedikit menjelaskan tadi tentang asuransi, program pensiun, investasi, sampai ada pengadaan. Dan alhamdulillah respon dari rekan-rekan mahasiswa juga ternyata banyak banget yang udah invest, ada yang investana, ada yang invest emas tadi, ada yang reksadana, dan untuk tadi yang sudah dipaparkan semoga bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan yang sudah ambil invest-invest tadi. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan dulu ke Mas Bayu Setiawan dulu ya Bu, lalu nanti kita akan adakan tanya jawab.
Silakan Mas Bayu Setiawan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat teman-teman share screen-annya? Sudah Mas? Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Perkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Nama saya Bayu. Saya adalah Senior Development dari Dana Cita, teman-teman. Mungkin dari yang Bu Citra tadi udah sampaikan, itu sangat penting juga terkait 4 produk dari keuangan saat ini. Yang tadi sudah sempat dijelaskan juga. Nah, kita teman-teman dari Dana Cita, kita adalah salah satu dari produk pendanaan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat pendanaan itu apa, mungkin tadi sempat dijelaskan terkait pembiayaan. Ya, kita adalah pembiayaan khusus pendidikan teman-teman. Dana Cita hadir khusus untuk pendidikan. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini adalah perbedaan antara Dana Cita dan juga pinjaman online, kartu kredit atau pay later-nya. Mungkin aku bakal sedikit jelasin sedikit nih terkait beberapa perbedaannya. Pertama dari tujuannya. Dari tujuannya sendiri sudah berbeda teman-teman, di mana untuk platform-platform lain itu untuk kebutuhan konsumtif. Misalkan untuk keperluan pembelian pribadi, pembelian elektronik, seperti itu, dan keperluan-keperluan yang lain. Nah, kalau Dana Cita teman-teman, kita hadir sebagai solusi keuangan khusus pendidikan teman-teman. Jadi eh, pengajuan ke Dana Cita khusus untuk membayar biaya pendidikan, baik itu sekolah, kuliah maupun kursus, seperti itu. Lalu terkait biaya layanannya, di Dana Cita kita juga ada biaya layanan teman-teman. Tapi untuk ini kita sudah diatur oleh OJK dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Biaya layanan kita tidak lebih dari 2%, yaitu 0% sampai 2,2% per bulan, seperti itu. Jadi untuk pinjam berbeda dengan pinjaman online yang lain atau kartu kredit atau pay later yang eh, biaya layanannya itu bisa lebih besar, yaitu bisa maksimal bisa 12% per bulan, seperti itu. Lalu terkait izin, saat ini sangat banyak sekali teman-teman, ini pentingnya bijaksana dalam memilih suatu produk, baik itu produk investasi, produk pendanaan, ataupun produk asuransi nantinya, yaitu terkait produk tersebut apakah sudah berizin dan sudah sesuai dengan peraturan Indonesia atau belum. Saat ini banyak sekali teman-teman produk pendanaan yang memang belum berizin di Indonesia. Bisa orang-orang bisa bilang adalah pinjaman online ilegal, seperti itu. Atau pinjaman-pinjaman lainnya. Makanya mungkin perlu diwaspadai juga dan perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum memilih suatu produk teman-teman. Nah, Dana Cita sendiri kita sudah berizin oleh OJK dan sudah tersertifikasi ISO 2071. Mungkin kalau tadi di sini teman-teman bingung ISO 2071 itu apa? Nah, ini yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan secara online, yaitu adalah keamanan datanya. Keamanan data dari Dana Cita sudah terverifikasi. Jadi tidak akan ada cerita di mana Dana Cita menyebarluaskan, menyalahgunakan, atau menggunakan data teman-teman untuk keperluan lainnya, bukan untuk pengajuan ke Dana Cita, seperti itu. Lalu proses penagihannya, mungkin ini yang paling penting, di mana beberapa berita juga sudah banyak juga di lini masa, di mana banyak sekali eh, masyarakat Indonesia yang terjerat oleh pinjaman online ilegal, di mana penagihannya dengan penyebaran data, lalu dengan kekerasan, atau dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Sedangkan di Dana Cita teman-teman, eh, karena kita sudah berizin oleh OJK dan sudah sesuai dengan peraturan di Indonesia, sistem penagihan kita terverifikasi dan diawasi. Jadi tidak akan ada namanya penagihan dengan penyebaran data atau penagihan dengan kekerasan, seperti itu teman-teman. Lalu terkait yang terakhir adalah limit pendanaannya. Nah, mungkin kalau untuk pinjaman online yang lain atau kredit atau pay later itu biasanya ada limit terbatas yang mungkin berdasarkan nominalnya. Tapi kalau kita, limit kita berdasarkan dari tagihan kuliahnya teman-teman. Jadi apabila teman-teman tagihan kuliahnya per semesternya 3 juta, jadi teman-teman bisa mengajukan ke 3 juta. Teman-teman tagihan kuliahnya 10 juta, teman-teman bisa mengajukan 10 juta juga. Jadi batas kita adalah dari tagihan teman-teman semua dalam tagihan kuliahnya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutin kembali. Terus Dana Cita. Dana Cita ini apa sih? Mungkin di sini ada yang bingung nih, Dana Cita ini apa sih? Jadi Dana Cita teman-teman, kita adalah platform pembiayaan eh, pendidikan khusus di Indonesia, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, anggap aja Dana Cita itu adalah jembatan teman-teman. Jadi ada mahasiswa, ada kampus, dan Dana Cita sini hadir di tengah-tengah jembatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya bayar kuliah langsung ke kampus,
secara semester. Nah, dengan Dana Cita, teman-teman bisa membayar secara bulanan sesuai tenor teman-teman. Misalkan, kalau misalkan teman-teman mengajukan ke Dana Cita akan bayarkan langsung ke kampus. Jadi, dana ini tidak Dana Cita kirimkan ke rekening pribadi, tapi Dana Cita akan bayarkan langsung ke kampus. Seperti itu. Jadi, teman-teman tinggal bayar secara bulanannya aja nih ke Dana Cita. Seperti itu. Jadi, secara kegiatan perkuliahan teman-teman sudah dinyatakan lunas, dan teman-teman masih bisa membayar secara bulanan ke Dana Cita untuk pembayarannya nanti. Seperti itu. Secara gampangnya seperti itu, Dana Cita itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengajukan Dana Cita untuk misalkan beli motor, nah itu nggak bisa. Soalnya Dana Cita hanya bisa untuk biaya pendidikan saja. Seperti itu. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan juga di mana Dana Cita sudah didukung oleh OJK, akses informasinya juga transparan, teman-teman, terkait prosesnya juga mudah. Lalu tata tertib pelayanan konsumennya dari awal nanti pengajuan hingga nanti apabila memerlukan penagihan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada beberapa pertanyaan nih. Emang program kerjasama antara Danica dan Usia ini apa sih seperti itu? Nah, dengan hadirnya kerjasama antara Danica dan Usia, teman-teman memiliki opsi tambahan teman-teman yang mungkin saat ini eh, teman-teman juga bisa mencicil ke kampus, tapi dengan tenor yang berbeda. Dengan Dana Cita, teman-teman bisa mencicil dengan tenor yang lebih panjang. Dana Cita hadir dengan memfasilitasi cicilan tenor 6 bulan, 9 bulan, dan juga 12 bulan. Nah, tenor-tenor ini teman-teman yang pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi bukan Dana Cita yang pilihkan atau kampus yang pilihkan, tapi dari teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Nah, yang tadi sempat saya jelaskan juga, jadi untuk uh, cicilannya sendiri teman-teman, kita ada namanya biaya platform bulanannya, yaitu kalau tenor 6 bulan di 1,6, tenor 9 bulan di 1,7, dan untuk yang tenor 12 bulan di 1,75% per bulannya, seperti itu. Nah, dengan ada namanya biaya persetujuan di satu kali dikenakan, yaitu sebesar 5%. Jadi pengajuan ke Dana Cita juga tanpa agunan, teman-teman. Pengajuannya 100% sesuai biaya kuliah. Dan yang terakhir adalah prosesnya juga cepat, teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengajukan di hari Senin, hari Selasa atau Rabu, teman-teman sudah mengetahui nih pengajuannya disetujui atau tidak. Nah, mungkin ini ada sekilas terkait simulasinya, teman-teman. Kita ambil contoh misalkan eh, biaya kuliahnya di 3 juta rupiah. Jadi ini adalah simulasinya. Nah, biaya per bulan ini kita sudah seluruh biayanya yang ada di Dana Cita. Jadi nggak ada biaya tersembunyi atau biaya yang dikenakan di akhir. Itu tidak ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengajukan ke Dana Cita dengan tenor 6 bulan, teman-teman mencicil per bulannya adalah 573.000. Kalau misalkan tenor yang lebih panjang lagi, yaitu 9 bulan, per bulannya adalah 400 ribuan. Dan yang terakhir, untuk tenor 12 bulan, untuk pengajuan 3 juta, cicilan teman-teman hanya 315.000 per bulan. Nah, mungkin dengan fasilitas Dana Cita ini, Dana Cita hadir ke sini sebagai opsi, teman-teman. Jadi bukan teman-teman diharuskan menggunakan Dana Cita, tapi kita sebagai alternatif apabila teman-teman membutuhkan fasilitas cicilan yang lebih panjang tenornya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan, nah, untuk pengajuannya gimana? Nah, jadi ketentuan mendaftar, teman-teman. Pertama yang bisa mendaftar ke Dana Cita adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di kampus. Jadi memang sudah resmi menjadi mahasiswa Unsia, seperti itu. Lalu yang kedua adalah apabila teman-teman ini sudah berusia 21 tahun dan sudah memiliki penghasilan sendiri, ini bisa mengajukan langsung ke Dana Cita. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman masih di bawah 21 tahun, teman-teman wajib untuk menggandeng wali. Nah, wali ini bisa orang tua, om, atau tante, seperti itu. Nah, walinya itu sendiri, mereka harus sudah berusia 21 tahun ke atas dan sudah memiliki penghasilan bulanan minimal di 2 juta rupiah penghasilan tetapnya. Seperti itu. Dan wali ini harus ada hubungan keluarga dengan mahasiswa tersebut, baik itu om, tante, kakak, atau orang tua, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Jadi teman-teman bisa mengakses ke website Dana Cita. Teman-teman di situ teman-teman tinggal pilih mitra dan pilih Unsia, teman-teman, Universitas Siber Asia. Di situ teman-teman tinggal bikin akun saja, teman-teman bikin akun dan mengisi data diri teman-teman. Nah, isi data dirinya dan dokumen yang harus dilengkapkan apa aja sih? Jadi kita ada 3 dokumen penting, teman-teman, dalam pengajuan. Pertama, dokumen data diri teman-teman. Biasanya itu menggunakan kartu identitas.
Kartu identitas itu berupa KTP. Lalu yang kedua adalah tagihan biaya kuliahnya. Jadi ini yang paling penting. Jadi nominal yang teman-teman ajukan ke Dana Cita harus sesuai dengan nominal tagihan dari kampus. Seperti itu. Karena Dana Cita akan bayarkan secara langsung ke kampus, ke Unsia. Seperti itu. Lalu dokumen terakhir yang cukup penting juga adalah bukti penghasilannya. Jadi bukti penghasilan sebagai proses verifikasi kita terkait apakah pengajuan ini bisa disetujui atau tidak seperti itu. Nah, seluruh ini perlu teman-teman boleh teman-teman foto atau teman-teman screenshot juga layarnya. Siapa tahu nextnya nanti di pembayaran semester bulan ini, semester ini atau semester ke depan apabila membutuhkan teman-teman bisa nggak bingung nih mau cari pendanaan dari mana seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya infokan terkait Dana Cita. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, baik itu terkait materinya dari Bu Citra tadi atau terkait materi Dana Cita, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Mungkin saat ini saya coba lempar kembali ke moderator Bu Anissa. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Bayu Setiawan atas penjelasannya. Oke, kali ini kita buka tanya jawab. Rekan-rekan boleh silahkan bertanya melalui kolom komentar atau langsung buka on cam aja, langsung ngomong aja silahkan. Tapi Bu, kalau untuk hotline nih, mungkin ada yang mau nanya-nanya langsung. Tuh, apakah ada hotline-nya yang bisa dihubungi? Oke, kalau untuk nomor telepon CS Dana Cita, teman-teman nanti teman-teman bisa menghubungi ke nomor yang saya taruh di kolom ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Semoga dengan adanya kerjasama ini bisa mempermudah rekan-rekan semua untuk bisa semangat kuliah ya Mas, Bu. Bagaimana rekan-rekan? Atau mungkin nanti rekan-rekan mau tanyanya langsung ke hotline, Mas. Boleh, boleh, boleh. Mungkin kalau untuk hotline kita buka setiap hari Senin sampai hari Jumat teman-teman dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman bisa misalkan ingin konsultasi terlebih dahulu atau minta dipandu dalam pengajuannya, nanti dari tim CS kita akan bantu dalam pengajuannya. Seperti itu. Senin sampai Jumat ya, Mas, berarti? Betul, Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Seperti itu. Minggu berarti libur. Betul, Sabtu Minggu kita libur. Oh, ada yang raise hand, Mas, dari Kak Suci Resmiati. Boleh, silakan, Kak. Selamat sore ya. Sore, Selamat Kak. sore. Selamat sore Kak. Selamat sore Ibu Citra dan Kak Bayu. Selamat sore juga ada Ibu Meta ya. Ya, ada Ibu Meta. Ya, mohon maaf nggak bisa on cam ya. Begini, terima kasih banyak ini ya, materinya lumayan bagus sekali ini karena ada asuransi, ada investasi, pendanaan dan lain sebagainya. Tadi saya mau bertanya kepada Bu Citra. Tadi kan mention tentang asuransi ya. Untuk di Indonesia karena memang saya sekarang berada di luar negeri yang lumayan cukup lama. Jadi kalau mau kayak membeli asuransi atau punya asuransi itu kayak saya memang agak khawatir kayak gitu ya karena kebanyakan kan bodong ya, banyak ini bodong ya kayak instansi-instansi bodong. Jadi jujur saja saya itu khawatir sebenarnya kepengen banget kayak mau membeli asuransi, terus ke BPJS, bahkan sampai sekarang kayaknya saya cuma punya asuransi untuk di luar negeri saja, begitu. Dan karena kan biasanya kalau di Indonesia prosesnya juga cukup rumit, cukup susah, apalagi desa saya itu kan tinggal di desa ya, dan biasanya untuk mencairkan itu susah dan tadi bukan mention bahwa tidak jualan ini ya produk ya, dan mungkin sedikit
spill kira-kira asuransi mungkin instansi mana yang bisa dipercaya kayak gitu, Bu. Iya, halo, salam kenal Bu Suci yang di Hong Kong ya Bu. Waduh, Iya. nih jauh ya. Suatu hari mudah-mudahan bisa main ke Hong Kong juga. Ibu Suci, Amin. terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab ya, Mbak Anissa. Boleh, Ibu Suci, punten yang dimaksud itu asuransi atau investasi ya? Kalau asuransi itu lebih ke kita mempunyai dana menyisihkan uang ya kan untuk kita membayar membayar apa namanya membayar Cicilan ya, kayak ya semacam cicilan. membayar biaya premi kalau kita bilangnya Hmm. kan premi ya untuk nanti kalau ada sewaktu-waktu gawat darurat itu bisa dilakukan. Nah itu banyak sekali Bu. Kalau saya itu memang agen asuransi Bu, tapi memang saya tidak jual asuransi di sini. Tapi asuransi yang market leader di Indonesia kita pasti tahu sekali lah. Ada yang gambar merah ya kan, yang ada yang gambarnya biru juga, warnanya biru itu masih paling oke. Kalau tips saya selalu lihat berapa premi, berapa klaim yang dia bisa cairkan dalam 1 tahun ya kan? Itu menunjukkan bahwa kalau dia makin punya banyak klaim, berarti dia secara keuangan dia kuat. Banyak kalau asuransi itu ada konvensional, ada syariah juga ya kan, ada yang punya nilai investasi juga kan. Itu Ibu nanti bisa misalkan ngobrol sama agen asuransi terus cek itu bisa cover mana aja. Karena kalau asuransi itu lebih ke sakit atau pendidikan juga ada, pensiun juga ada Bu. Asuransi penyakit kritis juga ada. Tetapi kalau ibu posisi di luar negeri itu hanya ada beberapa sih Bu yang memang dia bisa cover sampai luar negeri. Kalau yang logonya merah itu bisa Bu, yang depannya hurufnya P itu memang masih paling market leader lah di dunia walaupun memang ya mungkin ada produk-produk lain. Itu kalau asuransi Bu, kalau yang tadi dimaksudkan. Jadi kalau bodong sih harusnya enggak ya. Kalau memang jelas dan memang Ibu tahu klaimnya bagaimana, akan klaim kalau bagaimana seperti itu. Kalau saran saya, kalau asuransi ini, kalau misalnya memang secara pekerjaan itu nggak kuat, asuransi dari kantor atau pengen lebih dari BPJS, memang harus siap-siap. Apalagi buat kita-kita yang punya punya riwayat beberapa orang tuanya apa namanya ada beberapa penyakit yang takutnya secara genetis diturunkan itu perlu tuh seperti itu memang kita bisa aman, bisa tenang Bu. Walaupun kita misalkan di luar negeri pun saya punya asuransi saya bisa cover di luar negeri. Waktu itu saya sempat ke Sleo waktu saya di Poland Bu. Eh, terus saya dikasih paramedis obat painkiller aja tapi nggak bisa bahkan sampai bengkak banget pas saya lagi hamil muda. Ini sharing aja. Akhirnya saya coba iseng-iseng yaudah deh kalau ntar nggak bisa bayar pakai visa deh gitu di Poland sana bisa dipakai gitu karena memang ada beberapa asuransi yang bisa cover ke luar negeri juga cuman saran saya segera coba mungkin bisa sambil googling juga sambil cari-cari informasi di internet banyak sekali kalau misalkan mau konsultasi nggak harus apply kok Bu untuk bisa dapat informasi. Itu kalau asuransi ya. Kalau investasi beda lagi, Bu. Kalau investasi memang eh, kalau mungkin agak jauh ya, misalnya ya udah deposito deh, masukin deposito aja. Itu bisa juga, tetapi nanti dalam tahap beberapa waktu ketika Ibu punya waktu, Ibu bisa kembali ke Indonesia atau bisa mengurus atau bisa mengobrolin sama keluarga, bisa dialihkan ke hal-hal yang lain juga bisa. Tapi jangan sampai investnya ke hal-hal yang Ibu nggak bisa kontrol dari sana. Contoh misalkan investasi rumah, investasi tanah, itu agak riski ya karena kan itu kan barang yang harus dikelola dan kalau memang tidak ada biaya untuk mengelola beda lagi atau investasinya yang sekarang yang lagi jamur ya invest aja ke saya ada ternak lele atau bibit lele atau apapun usaha-usaha itu kan sesuatu yang dia harus dikelola kalau ibu secara fisik tidak di situ tuh hati-hati jadi ibu cari investasi memang secara fisik itu bisa dimonitoring aja itu juga banyak tadi ada reksadana ada emas seperti itu emas nggak harus beli emasnya pegang Bu, tetapi bisa juga dia ada tabungan emas tadi kalau di Indonesia banyak sekali seperti itu tuh bisa di maintain bahkan ada aplikasinya. Kalau saya dulu malah saya pernah beli emas dan saya titip ke berangkasnya Pegadaian karena biayanya kecil dan lebih aman dan ketika saya total-total ya masih oke lah kalau suatu hari saya mau jual atau saya mau gadekan lagi seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan Bu Suci membantu ya. Ini terlepas dari Ya. beberapa merek-merek tertentu ya saya nggak mau ngomong sih karena karena memang kan tidak tidak jualan asuransi seperti itu tapi Ah, mudah-mudahan membantu Bu tadi sharing dari saya
Ya, terima kasih Bu Citra. Oh ya, sedikit Baik. sedikit lagi Bu. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya nanti ke Kak Bayu juga mengenai dana cita ya. Dan yang untuk tadi kan katanya emas itu paling aman gitu ya, ada untuk berinvestasi. Karena kalau perhiasan ya adalah saya sedikit kayak gitu. Tapi em, kalau jujur saja saya itu memang belum apa ya KTP KTP Indonesia itu. Oh, ya, ya, ya. Kan kendalanya kalau reksadana, obligasi itu kan harus menggunakan KTP Indonesia dan itu memang untuk saat ini saya belum karena sudah expired, saya memang hanya waktu itu update aja ke kecamatan, tapi kecamatan itu alasannya mereka belum bisa menerbitkan dengan alasan berbagai macam alasan. Akhirnya saya belum punya KTP yang real KTP-nya Indonesia Oke, untuk saat ini. Karena oke. memang sudah saya di luar negeri udah lebih dari 10 tahun dan emas ya. Tadi memang saya agak tertarik juga dengan emas kayak gitu dan Hmm. itu lagi karena di sini kayak saya tuh agak khawatir karena banyak juga yang kayak sudah menabung emas akhirnya ya gitu Bu bodong juga kayak Iya, gitu. itu Jadi memang harus hati-hati sih, Bu. Betul. iya, Saya sendiri kalau ibu saya itu kita pakai platformnya yang dari pemerintah punyalah Pegadaian udah paling jelas. Jadi kalau butuh-butuh bisa sewaktu-waktu langsung dijual kembali juga. Dan mungkin tadi sedikit nambahin Bu Suci, saya sambil juga cek. Memang kalau di luar negeri ya, ya tadi yang KTP dulu Ibu sekarang kayak semuanya di Dukcapil bisa ini sih, bisa online ya. Tapi mungkin nanti kalau ada saya salah, correct me ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di Dukcapil bisa online, lalu bisa juga by email menyampaikan bahwa kondisinya bisa diwakilkan mungkin surat kuasa keluarga yang di rumah atau mungkin ketika Ibu apa namanya bisa ada ke kedutaan mungkin bisa dibantu juga di situ ya kan untuk KTP dan memang penting sih Ibu betul KTP apa namanya memang dibutuhkan. Lalu berikutnya adalah kalau ngomongin emas ya memang paling aman. Saya kurang tahu ya kalau investasi saham kripto itu memang saya nggak menguasai teman-teman Bapak Ibu segala macam tapi itu something yang mungkin bisa dikulik-kulik juga walaupun agak risky juga sebenarnya. Tetapi ya kalau memang secara misalnya saat ini masih belum bisa, tapi kita tahu bahwa oh akhir tahun, oh Lebaran nanti saya balik gitu, mungkin bisa sementara ditaruh di misalkan deposito dulu atau di banking rekening yang ibu punya ya kan, kalau itu memang pasti aman ya, walau asal tidak terpakai lah seperti itu, sehingga nanti ketika pulang ibu sudah cukup banyak apa namanya bekal untuk ibu bisa bisa investkan mau kemana seperti itu. Tadi ada yang saya baru lihat di kolom komentar kalau tanah tuh hati-hati, terus apa namanya betul bubble harganya betul. Kalau tanah rumah itu memang memang butuh pengelolaan juga Ibu sangat tidak recommended kalau kita tidak melihat ya, tidak apa namanya mengelola, memonitoring. Kalau misalkan dipercayakan ke orang juga harus hati-hati, jangan sampai merepotkan atau malah menjadi masalah nantinya. Saran saya kalau untuk KTP tadi boleh googling, boleh ngecek di Kedutaan atau di Disdukcapil sekarang sudah online. Nah, misalkan kondisinya ada di luar negeri itu mungkin bisa dikulik juga. Yang berikutnya kalau untuk invest mau sekarang mau nyoba emas apa bisa juga cek yang di Pegadaian Ibu itu memang masih paling paling aman lah. Dan emas kalau bisa kita belinya yang murni ya, yang antam ya. Karena itu paling cepat antam harga dinata itu masih masih oke lah. Tapi kalau untuk emas kita punya kadang-kadang kan kadar emas beda-beda ya. Kayak kemarin saya iya, dapat emas gelang, waduh, ini bagus banget nih mau saya lebur atau apa. Oh ternyata kadar emasnya kecil, cuman berapa persen. Jadi nggak begitu valuable kayak itu kan kurang juga ya kalau oh ternyata yaudah ini buat aksesoris aja kayak gitu. Seperti itu sih Ibu Suci mungkin mungkin kalau nanti ya. ada yang teman-teman yang bisa bantu juga boleh langsung ke kolom komen ke Ibu Suci seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Citra. Terima Dan kasih. ini satu lagi ya pertanyaan ya. Ya Bu. Saya kalau bertanya udah banyak sekali nih nanti. Eh, Satu lagi untuk Kak Bayu ya. Ini kan tadi mengenai dana cita. Berarti dana cita ini kayak kita meminjam karena kalau di luar negeri kan ada mahasiswa yang biaya kuliahnya itu meminjam kayak gitu kan. Apakah ini sama seperti itu Ya, atau Mas karena saya Bayu. masih belum begitu Ya, siap. dapat. Mungkin Mas Bayu boleh menjawab yang ini, Bu Suci. Silakan Mas Bayu. Oke, Bu Suci, terima kasih banyak Bu Suci pertanyaannya. Mungkin
Maksud Bu Suci terkait student loan kalau di luar negeri ya Bu Suci ya, di Iya, mana iya, iya. pemerintah ngasih pinjaman dan nanti mahasiswa akan melunasinya setelah mereka lulus. Iya. Mungkin kalau di dana kita berbeda Bu Suci. Kalau kita bukan sampai lulus, kalau kita memang pinjaman yang kita berikan atau dana talangan yang kita berikan adalah biasanya per semesternya, kita bayarkan per semesternya. Jadi semester ini kita bayarkan, tapi Bu Suci sebagai yang diterima pendanaan sudah membayar secara bulanannya, secara mencicil per bulannya. Seperti itu. Bedanya mungkin itu Bu Suci dengan uh, student loan yang ada di luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau student loan di luar negeri membayarnya setelah mereka lulus, kalau di Dana Cita pembayaran awalnya memang setelah dana ini diberikan, tapi dibayar secara bulanan. Seperti itu. Jadi begini ya, jadi nanti contohnya ini saya bulan depan mau membayar UKT nih, jadi saya Betul. mengajukan pinjaman ke Dana Cita dan Dana Cita akan membiayai saya di awal semester dan kemudian saya akan mengasur selama seandainya yang saya mengajukan 6 bulan tersebut, baik. Jadi saya akan mengasur selama 6 bulan tersebut begitu ya Kak ya? Betul, betul, betul. Seperti Oke. itu. Ya. Karena nanti mungkin teman-teman yang di Hong Kong juga mungkin ada yang mempunyai kesulitan atau bagaimana kan saya bisa menerangkan ke mereka bila seandainya mereka membutuhkan pendanaan seperti itu Kak. Jadi makanya saya harus tahu benar bagaimana kayak menjelaskannya juga ke mereka begitu. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih Kak Mas Anissa. Bayu, tadi saya menarik ada yang nulis spam telepon nggak, Kak? Mungkin menambahkan sedikit Pak Mulyadi atau Mas Mulyadi di Dana Cita, kami ada konsen. Kalau memang Anda bersedia untuk dihubungi kami, ditawarkan program kami, pasti kalau Anda menyatakan bersedia, kita akan hubungi. Tapi kalau memang Anda menyatakan tidak bersedia, tidak ya, karena kan kami sudah menjunjung data privasi. Tapi kalau penagihan tuh biasanya memang ada penelponan, ada SMS ya Mas Bayu ya. Jadi memang itu saya pikir juga hampir sama di setiap platform pembiayaan, baik kartu kredit, banking ya, ataupun pembiayaan leasing seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan nggak bikin spam, tapi bisa bikin tambahan Ya, informasi Bu. dan solusi lah ya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih tadi Kak Suci atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Citra serta Mas Bayu yang telah menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya sampai ada 3, mulai dari mengenai asuransi, investasi, sampai tadi pengajuannya ya untuk ke Dana Citanya sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada satu lagi ya Bu, kita karena sudah sore juga, ada satu lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Kak Saifuddin Ilham. Kalau mau investasi di emas, bagaimana tips dan triknya agar aman dan tidak kecewa? Saya punya niatan invest di emas, cuma takut karena tidak terlalu paham banget dan kadang saya tipenya mudah percaya aja sama orang katanya. Mungkin salah satunya tadi karena pentingnya literasi keuangan ya, Bu. Iya betul. Ini saya juga tadi sudah tulis di reply message-nya. Saran saya karena memang sekali lagi di sini kita sifatnya membuka banyak kemungkinan untuk Bapak Ibu dan teman-teman lanjutkan ya dengan searching ya. Pertama memang harus mengetahui selengkap-lengkapnya. Apapun yang kita mau lakukan, kalau hubungannya sama uang, mau invest, mau asuransi, mau nabung, mau deposito, harus dapat eh, pengetahuan yang selengkap-lengkapnya, nggak hanya di ojo-ojoi atau diajak-ajak teman atau saudara. Pasti point of view mereka beda sama kita. Kita nggak mau berpikir negatif ya, tapi point of view-nya beda. Nah, kalau mau point of view-nya apa namanya netral, kita cari tahu sendiri. Kalau saya, Bapak Ibu, nomor satu, kalau kita mau cari tahu tentang apa, harus cek di pemerintahan atau apa namanya, kita harus cek yang pemerintah punya platformnya. Kalau di pemerintah kan ada, kalau emas kan ada Pegadaian ya, itu yang masih paling ini ya, Antam masuk di sana ya. Itu paling jelas dan itu menjadi kiblat beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Saya di sini terus terang tidak merekomendasikan yang untuk swasta sebenarnya. Saya sendiri belum pernah mencoba karena saya udah belasan tahun ini melakukan itu tabungan emas ya di platform pemerintah yang Pegadaian ya. Jadi itu masih paling terpercaya. Mungkin tidak banyak-banyak banget Bapak Ibu teman-teman. Paling banyak yang saya bisa pernah dapat tuh saya pernah beli emas waktu itu harganya 800.000. Saya beli 10 gram. Saya simpen
Saya melahirkan di 2013, biayanya banyak sekali karena ternyata anak saya ada kesusahan ketika melahirkan. Saya sama suami baru menikah, belum ada 1,5 tahun, dan tabungannya belum banyak, habis buat ngisi rumah, dan itu menjadi salah satu penyelamat kami ternyata ketika saya jual itu harganya 2 kali lipat dan emas tuh cepet banget naiknya. Saya kemarin tahun lalu saya ingat sekali emas 1,7, 1,8, sekarang udah 2,2. 1 tahun nggak kerasa ya kan. Itu as simple as that. Jadi kita beli, kita nabung emas. Kalau saya nggak hafal tabelnya deh, saya punya, bahkan saya punya tabelnya. Kalau cicilan yang 12 bulan itu beli itu berapa? Ya kan, kalau mau beli 10 gram, saya nggak pernah beli yang gramnya banyak karena memang uangnya terbatas ya, Bapak Ibu ya. Tapi dari situ tuh lumayan mendapatkan. Tahun lalu tuh saya ingat saya harus membayar uang sekolah anak saya yang TK dan SD. Saya salah satunya jual emasnya. Saya ada emas 7 gram sama emas 5 gram. Jual aja emasnya. Wah lumayan. Naik dikit. Kalau sama bunganya, waktu cicilan nggak apa namanya, nggak nggak rugi lah seperti itu. Nah, jadi apa makanya kalau tidak takut karena tidak paham, nomor satu ya cari tahu agar paham, ya kan? Tapi mulailah dari yang pemerintah punya. Kalau mau dibandingkan sama yang lain ya, yang swasta punya ya monggo silahkan. Tapi ya harus tetap lihat testimoninya, lihat reputasinya, perusahaannya bagaimana seperti itu. Itu ya mungkin Mbak Anissa membantu mungkin buat yang teman-teman yang ini sharing aja karena kebetulan saya juga melakukan itu ya sampai sekarang ini masih paling mudah lah gitu. Mau butuh cepet ya tinggal ke pasar depan tinggal jual. Ya kan? Mau butuh cepet tapi nggak mau dijual, dimasukin pegadaian ya tidak apa-apa. Seperti itu. Nanti mau ditebus lagi. Nah itu ya namanya juga ibu-ibu ya. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Silahkan. Terima kasih juga Mbak Citra sharing-sharingnya tadi, mungkin bisa jadi acuan juga ya sebagai untuk rekan-rekan untuk bisa mengambil keputusan invest apa yang mau diambil. Terus tadi pentingnya juga untuk mengenal platform yang rekan-rekan mau coba buat invest atau rekan-rekan mau coba buat cobain asuransinya di platform-platform tersebut. Tadi juga ditekankan juga oleh Mbak Citra bahwa kalau bisa platform-platformnya itu platform dari pemerintah dan platform-platform yang tentunya sudah dilindungi oleh pemerintah. Jadi bukan yang tipu-tipu ya, no tipu-tipu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Bu Citra serta Mas Bayu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung ke hotline yang tadi sudah diberikan oleh Mas Bayu ya. Nanti materinya juga akan di-share tentunya. Kita sudahi mungkin ya pertemuan ini, tapi sebelumnya kita mau foto bareng dulu. Boleh rekan-rekan untuk membuka kameranya untuk kita foto bareng dulu. Oke, Kak Kesi, boleh minta bantuannya untuk di foto. Oke sih, atau ada Mbak Fadila? Ya, satu slide lagi, Kak. Oke. 1, 2, 3, cheese. Sudah? Ya, sudah, Kak. Thank you. Terima kasih Mas Kiki, dan terima kasih juga untuk Bu Citra serta Mas Bayu atas sharing-sharingnya serta materi yang tadi sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan semoga menjadi penyemangat bagi rekan-rekan untuk tetap kuliah dan tidak berhenti untuk kuliah ya, untuk tetap semangat melanjutkan kuliah dan semangat untuk menggapai cita-cita rekan-rekan semua. Baik, karena mengingat waktu sudah sore, maka saya tutup acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.